Hai semuanya, perkenalkan aku Yemima dari kelas 10-2 dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu sedimentasi. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Pasti teman-teman pada bingung nih, apa sih itu sedimentasi? Jadi, di sini aku merangkum dua pengertian tentang sedimentasi. Yang pertama, menurut buku geografi, sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil pengikisan. Yang kedua, menurut KBBI, sedimentasi ialah pengendapan atau hal mengendapnya benda padat karena pengaruh gaya berat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sedimentasi adalah proses mengendapnya sebuah material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Nah, selain itu, pengendapan material dalam sedimentasi disebabkan oleh gletser atau es, angin, dan air. Kemudian lanjut pada materi yang kedua. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya sedimentasi? Jadi, sedimen memiliki 5 faktor penyebab. Yang pertama, perpindahan material sedimen. Yang kedua, terjadinya penggantian dan perubahan material. Yang ketiga, adanya gaya berat dari material sedimen sehingga volume sedimen berkurang. Yang keempat, adanya pemadatan secara terus-menerus sehingga sedimen mengeras. Dan yang kelima, pengendapan terjadi karena perubahan atau perbedaan arus dan gaya. Nah, jadi proses sedimentasi dipengaruhi oleh kekuatan alam, seperti hembusan angin, pencairan es dan gletser, dan aliran sungai. Oleh karena itu, bentukan morfologi hasil sedimentasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, akibat tenaga sungai atau fluvial. Yang kedua, akibat tenaga arus laut atau marine. Yang ketiga, akibat tenaga gletser atau glasial. Dan yang keempat, akibat tenaga angin atau aeolis. Baik, yang pertama kita akan membahas bentukan morfologi hasil sedimentasi akibat tenaga aliran sungai atau fluvial. Bentukan morfologi yang pertama ada dataran aluvial. Dataran aluvial adalah endapan lumpur di kiri dan kanan sungai. Yang kedua ada tanggul sungai, yaitu bentang alam di pesisir yang topografinya lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada floodplain atau dataran banjir. Dataran banjir adalah dataran di kiri dan kanan sungai yang saat banjir tergenang air dan surut menjadi daratan. Lalu yang terakhir dari bentukan morfologi fluvial adalah delta. Delta merupakan endapan lumpur, pasir, dan kerikil di muara sungai. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang bentukan hasil sedimentasi akibat tenaga arus laut atau marine. Pengendapan ini terjadi pada air laut yang disebabkan oleh pengaruh gelombang. Bentukan morfologi marine yang pertama adalah bar. Bar adalah endapan pasir laut di muara sungai. Kemudian bentukan yang kedua ada betting. Betting adalah endapan pasir laut yang agak jauh dari pantai. Lalu yang ketiga ada nehrung. Nehrung merupakan betting yang panjang. Kemudian yang keempat ada gosong. Gosong adalah endapan pasir laut di tengah laut atau sungai. Kemudian yang kelima ada spit. Spit adalah endapan pasir laut berbentuk corong dan salah satu ujungnya berada di daratan. Kemudian yang terakhir ada tombolo. Tombolo adalah endapan pasir laut yang menghubungkan pulau dengan daratan lain. Nah, sekarang kita akan masuk pada bentukan hasil sedimentasi akibat tenaga gletser atau glasial. Yang pertama ada till plain. Till plain adalah dataran glasial yang luas sampai terbentuk ketika lapisan es terlepas dari badan utama gletser dan mencair di tempat, menyimpan sedimen yang dibawanya. Yang kedua ada kame. Kame adalah bentuk lahan glasial, bukit atau gundukan berbentuk tidak beraturan yang terdiri atas pasir, kerikil, dan tumpukan yang terakumulasi dalam depresi pada gletser yang mundur. Kemudian diendapkan di permukaan tanah dengan pencairan gletser lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada drumlin.
Drumlin adalah bukit batu, pasir, dan kerikil berbentuk tetesan air mata yang memanjang yang terbentuk di bawah es gletser yang bergerak. Kemudian, bentukan gletser juga mempunyai floodplain yang merupakan area tanah yang umumnya datar di sebelah sungai atau aliran gletser. Lalu yang kelima ada esker. Esker adalah pegunungan yang terbuat dari pasir dan kerikil dan diendapkan oleh air lelehan glasial. Kemudian yang terakhir ada kettles. Dalam geologi adalah cekungan atau depresi dalam aliran keluar glasial yang dibuat oleh pencairan massa es glasial yang terlepas seluruhnya atau sebagian terkubur. Dan sekarang kita sudah sampai pada bentukan hasil sedimentasi yang terakhir, yaitu akibat tenaga angin atau aeolis. Nah, pada sedimentasi akibat tenaga angin ini, salah satu bentukannya adalah barchans. Barchans merupakan bukit pasir atau gumuk pasir berbentuk bulan sabit atau tapal kuda. Baik, sekian pemaparan materi tentang sedimentasi dari saya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sebagainya. Dan sekian, terima kasih.